makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Prabowo Subianto diprediksi akan menjadi tantangan pengelolaan APBN berikutnya karena program ini berpotensi menelan anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini unggul dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum yang masih berlangsung diperkirakan bakal membutuhkan dana yang besar. Berdasarkan kalkulasi tim pakar Prabowo dan Gibran, biaya program prioritas makan siang gratis bagi anak sekolah, balita dan wanita hamil untuk tahun pertama diperkirakan nilainya mencapai 100 hingga 120 triliun rupiah. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko, berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh tim pakar Prabowo Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga 450 triliun rupiah per tahun. Program ini pun sempat dikabarkan telah mulai dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 dan akan segera dimasukkan ke dalam perencanaan APBN 2025 meskipun Presiden Joko Widodo membantah kabar tersebut. Tidak ada, hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Terima kasih Pak. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Namun hal ini tetap memicu pertanyaan publik soal resiko pelebaran defisit APBN atau resiko penambahan utang pemerintah untuk mendanai program ini. Dan hal ini tentunya juga dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi Menteri Keuangan yang nantinya harus mengelola anggaran negara agar tetap sehat di tengah adanya program baru pemerintah yang berupa pemberian makan siang gratis. Dalam rapat Kabinet Paripurna untuk membahas awalan perancangan APBN 2025, pemerintah telah menetapkan defisit APBN pada tahun depan di kisaran 2,48 hingga 2,8% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Atau dengan kata lain, Indonesia akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. Dan terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran program makan siang gratis juga sudah harus masuk dalam postur tersebut. Nah, ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya? Jadi berarti untuk defisitnya tadi kan udah ratio Bu, itu sudah menghitung program makan siang Bu. Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top, gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan berbagai komitmen-komitmen yang ada. Itu ya. Meski demikian, berbagai pihak masih mencermati lebih jauh terkait potensi dampak dari program makan siang gratis tersebut bagi APBN Indonesia. Bank Dunia misalnya telah mewanti-wanti agar Indonesia tetap disiplin dalam memenuhi ketetapan defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. It really depends on which programs will be implemented and in which form. So all the plans would need to be prepared and also the costing prepared. And then compared to the, again, of the availability of resources. So obviously, I mean, we look forward to Indonesia basically adhering to the prescribed fiscal deficit ceiling, 3% of GDP that's prescribed in law, and also retaining the macroeconomic stability and fiscal stability. And what we heard from parliamentary today, and that is indeed the intention. Tak hanya Bank Dunia,
Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad juga mengungkapkan sejumlah resiko yang dihadapi Indonesia dengan adanya program makan siang gratis tersebut. Terlebih lagi, sempat terlintas kabar bahwa ada dana dari program lain yang bakal dialihkan ke program makan siang gratis ini. Misalnya saja, dana subsidi BBM dan juga dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Saya kira yang terakhir juga kalaupun nanti ternyata ini harus dilakukan dan butuhkan anggaran, harus diukur ulang sumber pendanaan ya. Apakah sumbernya berasal dari penerimaan pajak ataupun PNBP, atau misalnya tadi melakukan efisiensi program-program termasuk yang saya dengar juga mengurangi subsidi BBM. Nah, kemungkinan terburuk tentu saja adalah pemerintah akan menambah utang begitu ya. Karena program ini juga kalau tidak dilakukan, ini sudah menjadi janji, tapi kalau dilakukan konsekuensinya agar tidak mengganggu program yang lain, maka mau tidak mau menambah utang yang saya kira dalam 2-3 tahun terakhir sudah menunjukkan angka penurunan secara rasio per GDP-nya. Sri Mulyani sendiri telah berjanji untuk mewariskan APBN yang sehat bagi penerusnya kelak. Ia pun optimistis bahwa Indonesia akan tetap bisa menjaga kesehatan APBN meski akan ada program baru dari pemerintahan yang baru. Apalagi, fenomena pergantian pemerintahan ini bukanlah hal baru bagi Indonesia. Okay, I think respecting both the political process as well as the result. For this government, especially for the Ministry of Finance, it is our responsibility to make sure that we are going to provide a legacy of the budget which is healthy and strong enough, credible, so that any new elected government, they are going to be able to continue the baton in this case and also continue achieving their development goal or political promise which is already announced. I think this is really a very important. Indonesia is not only the first time to have this transition, so I'm not really that worried about that. It's always interesting from the news point of view, but the real job is actually quite always provide us with certainty regarding what is the most important priority. First, as I mentioned in my presentation, managing the Indonesia economy as well as fiscal policy is always a combination between the ambition to continue making a progress or accelerating a progress at whatever level that you would like, but at the same time making sure the foundation is going to be continuous, strong and healthy. This is not something which is straight off, but sometimes if you forgot one side, you are going to then face with the risk. Whether if you are too complacent with your own reform or to become conservative, that you are not achieving a level of growth and job creation which is good enough to address the issue of the economy as well as the expectation and aspiration of the population. I think that is very important because at the end of the day, politics as well as the economy is all about the hope and the aspiration of the people. They want to have a better life. Pada akhirnya kita membutuhkan sosok Menteri Keuangan yang bijak dan cermat dalam mengelola anggaran untuk menjaga kesehatan APBN di tengah kebutuhan anggaran yang besar untuk pembangunan Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Demikian Big Stories of the Week kali ini, saya Mira Rahmalia pamit undur diri, CNBC Indonesia, Beyond Business.